Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat datang Pagi. di seminar online kami. Kali ini dengan tema kenapa perlu mengkonsumsi sayuran organik. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Lia, saya dari Kartafarm. Mungkin ada beberapa yang belum tahu Kartafarm itu apa sih? Kartafarm bergerak di bidang perkebunan organik yang berlokasi di Ciapus, Bogor, dengan ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Dan kami memiliki sumber mata air dari pergunungan sendiri. Dengan iklim alam yang menguntungkan ini, Kartafarm mengolah lahan dengan metode organik, di mana kami tidak memakai bahan kimia sedikit pun, apalagi menyemprotkan pestisida. Semua dilakukan dengan cara-cara alami. Maka dari itu, hasil panen kami menjadi premium organik, karena nutrisi tinggi yang terkandung di dalamnya murni tidak terkontaminasi apapun dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kartafarm juga jadi partner dengan Bapak Suparwan. Beliau adalah pendiri dari Farm Organik, pendiri PT Family Ekokultura, Organic Lifestyle Advisor, Organic Farming Practitioner and Advisor, author of Halaman Organik dan Urban Farming Book. Dan kali ini beliau akan menjadi narasumber kita dengan istrinya yang tercinta, Ibu Dono Rahayu. Beliau adalah Biology Science of ITB, Submayer Microbiologi. Lalu ada juga moderator kita, Bapak Ridwan Batra. Beliau adalah Principal of Tunas Muda School. Dan yang nggak kalah penting ada Bapak Cincin Vincent. Iya, biar nggak kelamaan, silahkan Pak Cincin bisa dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Lia. Kini saatnya saya akan menerangkan sedikit mengenai isi dari acara ini. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan mengenai tujuan dan harapan dari diadakannya webinar ini. Oke, saya mulai dari yang pertama ya, yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari diadakannya webinar ini sebenarnya adalah kesehatan. Karena kita tahu bahwa hidup ini semakin hari kelihatannya jadi makin sulit ya dalam menjaga kesehatan. Contoh real yang paling gampang itu adalah COVID-19. Jadi untuk dapat menjaga kesehatan, jangan sampai tertular atau paling tidak jangan sampai kita menjadi carrier bagi orang lain, kita harus setiap kali menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan lain-lain. Jadi sedemikian banyaknya aturan protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah, ini hanya demi untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu tentu saja adalah hal yang paling utama. Jadi seberapa besar dan banyak pun uang atau materi yang kita cari, namun pada saat kesehatan kita terkendala, semua ini menjadi seolah tidak berarti. Nah, dalam topik webinar kita kali ini yaitu kenapa perlu mengkonsumsi sayuran organik? Apakah ada hubungannya dengan kesehatan? Nah, kita akan mendapatkan penjelasan dari narasumber kita, Bapak Suparman Sulaiman dan Ibu, dan tentu saja setelah mengikuti webinar ini, harapannya adalah kita semakin mengerti, mengetahui, dan menyadari ya, seberapa penting sayur organik ini berperan dalam kesehatan kita. Kita jadi bisa juga mengetahui jenis dan ragam sayuran organik yang bisa kita dapatkan. Bagaimana memilih maupun membedakannya. Sayuran yang organik dan non-organik. Karena ternyata masih banyak juga orang yang kurang memahami dengan benar. Masih banyak yang belum dapat membedakannya gitu. Misalnya contoh yang paling mudah ya antara hidroponik dan organik misalnya gitu. Apakah itu sama dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat selama acara berlangsung mungkin saja akan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditanyakan melalui chat yang terdapat pada fitur Zoom Meeting ini. Nah, nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan membacakannya satu persatu. Namun demikian, apabila di sesi pertanyaan nanti, pada saat penjelasan, ada pertanyaan lain yang berhubungan dan ingin ditanyakan secara langsung, ini boleh dilakukan. Sementara untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf, kami akan menjawab pertanyaannya melalui email. Acara akan selesai setelah sesi pertanyaan ini. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya mengenai isi acara ini. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada Bapak Ridwan untuk memulai acaranya. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Cincin, terima kasih para pemirsa yang telah hadir dalam webinar ini. Pada hari ini kita mau dengar dari expert Pak Suparwan dan Ibu Donor mengenai sayuran organik. Sebenarnya sayuran organik itu seberapa penting sih untuk hidup kita, yang mempengaruhi semua pencernaan kita dan juga yang ada di pasaran itu sebenarnya untuk mengenali sayur organik yang benar itu seperti apa. Dan bedanya dengan produk-produk yang mirip-mirip ya, misalnya hidroponik, ada juga aeroponik ya, atau sayur-sayur yang biasa itu bedanya seperti apa. Nah, mungkin saya langsung berikan waktu dan tempat pada Pak Suparwan. Silakan Pak Suparwan. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak. Pagi, masih pagi nih, semangat sehat gitu ya. Kalau sehat itu memang enak ya, jadi semua harus semangat. Kita santai aja ya, jadi ini bukan presentasi formal sekali ya, kita santai aja. Nanti yang ingin bertanya juga boleh, bertanya apa saja juga boleh. Oke, saya minta izin siapkan dulu bahan presentasinya ya. Oke, semua sudah melihat tampilan dengan judul kenapa perlu mengkonsumsi sayuran organik. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, bagus. Oke, jadi ini adalah judul yang diminta untuk di-share dalam webinar ini ya. Tadi udah disampaikan ya, akan langsung dibawakan oleh saya, Suparwan, dan tadi istri tercinta, Donor Rahayu ya. Tapi mungkin nanti yang banyak bicara saya ya. Karena agak susah kalau TikTok dengan Zoom ini. Jadi tapi nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalau perlu Ibu Donor nanti akan Ibu yang akan menjawab. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu dengan video singkat liputan salah satu media ya. Ini saya perlu sampaikan karena di situ memang menyinggung mengenai hidup sehat ya, dan dari dengan cara mengkonsumsi sayuran organik ya. Saya akan tampilkan dulu ya video singkat. Saya Suparwan Sulaiman, 59 tahun. Ayo menanam secara organik agar bumi tetap sehat dan juga keluarga sehat. Ada yang tahu smoothie bowl? Itu tuh makanan untuk vegan yang lagi ramai di Instagram. Kita pun bisa membuat smoothies bowl sendiri loh. Yummy!
bagaimana ya caranya mengetahui seberapa sehat sayuran yang akan kita konsumsi? Salah satu caranya adalah mengonsumsi sayuran organik. Farm organik merupakan eco-sociopreneurship yang memberikan solusi untuk masyarakat sehat dan juga lingkungan sehat. Awalnya, farm organik didirikan oleh Pak Suparwan hanya untuk mencari kenyamanan hidup dan meninggalkan rutinitas kerja yang cukup menyita waktu. Keinginan memiliki waktu berkumpul bersama keluarga lebih banyak juga menjadi salah satu pendorong dirinya keluar dari perusahaan teknologi informasi ternama di Indonesia dan fokus bertanam. Apalagi sang istri pun sama-sama gemar bercocok tanam. Keduanya pun menjadi partner yang klop dalam mengurusi farm organik. Bahkan Pak Suparwan menyebut mereka sebagai green couple. Bisa aja ya. Untuk memenuhi permintaan sayur organik di pasaran, Pak Suparwan dan kelompoknya tak hanya menanamnya di halaman rumah. Ia juga menanam di beberapa kebun miliknya, salah satunya yang berada di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di kebun sayur organik milik Pak Suparwan ini, panen dilakukan hanya jika ada pesanan konsumen. Hal ini dilakukan agar kesegaran sayuran pun terjaga hingga ke tangan konsumen. Nah, sayuran yang telah dipanen ini kemudian dikirim ke workshop farm organik untuk selanjutnya disortir lalu dikemas. Walaupun terlihat sederhana, mengkonsumsi sayuran organik ternyata kaya akan manfaat loh. Dan itu pula lah yang menjadi tujuan Pak Suparwan mendirikan farm organik, agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat. Bapak dan Ibu-ibu, ya, semua orang pasti berkeinginan untuk sehat. Ya, saya yakin teman-teman setuju semua ya dengan seperti itu. Tapi sebetulnya menjadi sehat itu merupakan pilihan. Ya, ada yang ingin sehat tapi tidak memilih sehat. Ada yang ingin sehat dan memilih untuk menjadi sehat. Ini kebetulan ada bel rumah berbunyi ini. Nggak tahu kedengaran atau tidak. Ya, jadi menjadi sehat merupakan pilihan pribadi loh. Ya, to choose or not to choose. Ya, tapi semua orang pasti ingin sehat. Nah, bedakan seperti itu ya. Nah, yang namanya hidup sehat itu seperti apa? Kalau dari kami, dari farm organik, hidup sehat itu yang pertama tentu sehat fisik. Kita semua tahu sehat fisik. Tapi sehat fisik ini sebenarnya tidak cukup ya, karena hidup sehat itu sebetulnya juga meliputi sehat mental spiritual. Kemudian sehat sosial. Ya. Hidup sehat juga kita harus memiliki sehat ekologi atau sehat lingkungan ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting hidup sehat kita punya sehat finansial. Ya, yang tentu sehat finansial itu bukan uangnya banyak sekali tapi kita bisa mencukupi ya kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, itulah hidup sehat itu sebetulnya yang kami tuju adalah hidup sehat seperti ini. Ya, jadi tadi tujuannya adalah masyarakat sehat dan lingkungan sehat ya, itu sebenarnya for healthy living. Nah, di hidup sehat ini, apa sih yang paling penting dari aspek-aspek yang 1, 2, 3, 4, 5 ini? Kami melihatnya dari 5 aspek ini yang paling utama adalah sehat fisik. Karena sehat fisik ini bisa dikatakan sebagai modal ya untuk bisa meningkatkan sehat mental spiritual, untuk bisa meningkatkan sehat sosial, untuk bisa meningkatkan sehat ekologi, dan juga untuk bisa meningkatkan sehat finansial. Ya, jadi sehat fisik ini menjadi sentral dalam hidup sehat ini. Ya, karena itu kita usahakan ya untuk memiliki fisik yang sehat. Nah, banyaknya orang yang dilakukan tadi yang pilihan untuk menjadi sehat atau tidak menjadi sehat itu banyaknya memang
masih di sehat fisik. Tapi oke, nggak apa-apa ya, karena ini sebagai modal untuk mencapai healthy living yang di atas ini. Nah, kalau kita bicara sehat fisik ini faktor utamanya dari mana? Ya, kalau ilmu kesehatan itu mengatakan bahwa sehat fisik itu faktor utamanya datang dari makanan. Artinya apa? Artinya kalau makanan kita sehat ya, maka akan bisa memberikan kontribusi badan kita menjadi sehat ya, sehat fisik. Sehingga diharapkan bisa menjadi jalan atau jendela untuk menuju hidup sehat atau healthy living. Nah, kita lihat yang makanan sehat ini. Jadi makanan sehat ini sekarang jadi sentralnya untuk bisa mendapatkan sehat fisik dan mendapatkan hidup sehat. Nah, kalau kita bicara makanan sehat, itu juga ternyata banyak ya definisi makanan sehat itu. Baik itu definisinya itu berdasarkan aspek pengetahuan ataupun berdasarkan aspek bisnis ya. Kayaknya banyakkan aspek bisnisnya gitu. Sehingga kita perlu tahu makanan sehat itu seperti apa. Nah, farm organik ya mendefinisikan makanan sehat itu sebagai makanan yang memiliki kombinasi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, karena tubuh kita ini antara satu dengan yang lain itu beda-beda ya tipe metabolismenya sehingga membutuhkan kombinasi nutrisi yang berbeda-beda. Ya, seperti makanan saya dengan makanannya istri saya itu berbeda tuh. Ya, jadi kalau di meja makan itu ada beberapa makanan yang beda, dia makan apa, saya makan apa. Sementara ada beberapa tentu yang sama gitu ya. Ya karena memang masing-masing merasa nyaman kalau makan ini atau nyaman kalau makan itu. Nah, makanan sehat ini sebetulnya faktornya ada apa saja? Ya, yang pertama adalah dari bahan bakunya. Ya, tentunya kalau bahan bakunya sehat, kita bisa mendapatkan atau kemungkinan mendapatkan makanan sehat. Mungkin Pak Cincin mungkin bisa di-mute dulu yang lain. Ya, jadi bahan baku yang sehat ini akan menunjang untuk mendapatkan makanan yang sehat ini. Bahan baku yang sehat ini seperti apa? Yang pertama tentunya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi karbo, protein, lemak, vitamin, mineral, ya itu wajib ada ya. Banyaknya seberapa itu tadi tergantung dari tipe metabolisme masing-masing. Ya, karena porsinya bisa berbeda-beda antara satu dan yang lain. Nah, namun yang namanya nutrisi yang sudah bagus ini ya justru nilainya akan turun kalau di dalam bahan baku ini atau dalam prosesnya melibatkan bahan-bahan yang tidak sehat. Yang pertama apa? Kalau kita bicara sayuran, kita spesifik ke sayuran aja ya. Kalau kita bicara sayuran, maka banyak sayuran yang dijual dengan residu yang cukup banyak, cukup besar. Ya. Karena itu, kalau kita ingin bahan baku yang sehat, maka sayuran yang dibutuhkan adalah sayuran yang organik karena tidak akan mengandung residu ya, atau tidak menggunakan residu ya on purpose ya. Itu adalah organik. Kalau kita sudah punya sayuran organik misalnya, ibu-ibu, bapak-bapak udah dapat nih sayuran dari Karta Farm atau dari farm organik nih. Kemudian dimasak, belum tentu sehat makanan yang dijadi. Karena apa? Karena lihat yang ininya, aditifnya ini atau bahan-bahan yang lainnya. Ada pewarna sintetik, ada pengawet sintetik, ada pemanis, ada perasa. Nah, bahan-bahan ini sangat sering sekali digunakan karena memang sangat memudahkan. Ya, sangat memudahkan sehingga kita bisa mendapatkan makanan yang menarik ya, makanan yang enak gitu ya. Dengan bahan yang lebih murah gitu ya. Nah, ini adalah bahan-bahan baku seperti ini. Jadi, kalau kita memiliki nutrisi yang lengkap seperti ini, tetapi masih ada residu, masih menggunakan bahan-bahan sintetik tadi, tentunya tidak akan mendapatkan makanan sehat di sini. Namun, jika kita katakan sudah mendapatkan sayuran yang sudah sehat seperti ini,
dan tanpa bahan-bahan sintetik ataupun aditif seperti ini pun belum tentu mendapatkan makanan sehat kalau penanganannya itu juga tidak sehat. Ya, apa itu penanganannya? Ada secara tempatnya ya dalam hal ini alat, dapur dan sebagainya ya. Ada juga prosesnya. Ya, proses memasaknya bisa saja membuat nutrisi-nutrisi yang ada di sini yang udah tinggi ini menjadi berkurang atau bahkan hilang. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat, selain bahan bakunya harus sehat, juga handlingnya pun harus benar. Ya, itulah yang disebut dengan makanan sehat versi kami ya, ya seperti ini. Ya, coba kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu coba bayangkan kira-kira di supermarket makanan jadi itu ada nggak yang seperti ini? Kayaknya susah ya, susah karena terlalu banyak ininya nih, ya terlalu banyak ininya. Minuman-minuman sehat banyak sekali ininya, minuman sehat itu sehatnya itu dari sininya iya biasanya, tapi di sininya yang tidak dilihat. Ya, ya ada misalnya makanan apa biasa buat anak-anak kecil ya, terbuat dari brokoli dengan kandungan nutrisi apa, dari wortel dengan nutrisi apa, itu betul iklannya udah betul karena kandungan-kandungannya itu sesuai dengan yang ada di sini. Tapi tidak bicara yang di sini, gitu ya. Ya, jadi banyaknya terutama kalau biasanya kalau makanan-makanan pabrikan itu tidak lepas dari bahan-bahan ini. Ya, karena apa? Karena produksinya itu massal, jumlahnya banyak. Sementara kalau tidak menggunakan bahan ini akan cepat kadaluarsa, ya cepat basi, ya sehingga nggak bisa bertahan lama ya, bisa rugi itu perusahaan. Ya karena itu mau nggak mau harus ada seperti ini. Ya memang ada yang bahan-bahan aditif yang diizinkan oleh pemerintah, ada juga yang tidak diizinkan. Ya contoh yang mudah misalnya pewarna makanan dengan pewarna tekstil, ya itu kan banyak dipakai tuh. Tapi itu dua-duanya dari sisi orang yang ingin menjadi sehat adalah sintetik, bahan sintetik. Ya. Nah, kemudian kalau di rumah makan misalnya, ada nggak ya rumah makan ya yang seperti ini? Ya, Anda bisa menganalisanya sendiri gitu ya. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, jadi makanan sehat adanya di mana? Nah, di mana coba gitu ya. Ya, jadi makanan sehat ini ya memang sesuatu yang harus kita tahu prosesnya itu seperti apa. Artinya makanan sehat ini hanya ada di rumah. Ya, di rumah pada saat kita membuat sendiri makanan sehat itu. Tapi di rumah pun bukan minta apa namanya misalnya ART ya untuk memasak ya. Karena ART mungkin nggak ngerti yang namanya sehat itu seperti apa. Ya, jadi memang kok susah ya. Ya sebetulnya susahnya itu karena kita terbiasa dimanjakan dengan bahan-bahan yang mudah. Ya. Kalau yang dapur harus higienis pasti apa namanya alat higienis itu sih default ya. Sementara kalau proses tinggal baca aja ya cara urutan memasak itu seperti apa ya. Tapi kalau yang ini ya ini wajib ya. Ini wajib untuk dihindari. Ya, itu memang sangat banyak sekali bahan-bahan yang mengandung aditif ya. Ya termasuk bumbu-bumbu pun sekarang banyak mengandung seperti itu. Nah, kalau kita bicara makanan sehat seperti ini ya dengan bahan baku yang sehat, nah yang akan saya bahas lebih detail itu adalah yang dari sisi ini ya karena ini berhubungan dengan organiknya ya. Sekarang topiknya adalah Carta Farm sebagai pertanian organik ya, yang saat ini kami bekerja sama juga dengan Carta Farm untuk bisa membantu Carta Farm membentuk ya proses organik yang betul ya. Nah, saya akan bahas ya lebih detail mengenai ini. Nah, kalau kita bicara organik yang tanpa residu, maka izinkan saya untuk membahas dulu apa itu organik dan residunya, terutama residunya nih. Ya, ini karena ini sangat penting sekali untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu ya sehingga bisa mengambil keputusan yang benar ya pada saat memilih
sayuran, apakah itu sayuran organik ataupun sayuran yang bukan organik. Pertama, dari mana itu residu? Ya, jadi kalau kita bicara di pertanian, residu itu datangnya pertama dari pupuk kimia sintetik. Ya, saya ambil contoh nih, pupuk kimia sintetik itu urea. Ya, nah, urea ini kalau di label ya, itu isinya nitrogen 46%. Ya, nitrogen saja 46%. Nitrogen itu makanan makronya gitu ya. Jadi kalau kita sih kita kan makanan makronya, nutrisi makronya karbo, protein, lemak gitu ya. Nah, kalau di tanaman itu N ya, nitrogen. Ada juga yang pupuk yang isinya jadi satu, NPK. Ya, jadi ini juga makro juga, makro. N 15%, P 15%, K 15%. Ya, jadi kalau ini total 45% ya kandungan nutrisinya, makro. Jadi kalau saya perbesar nih, 45% ini nih. Ini kalau dibaca di sini ya hanya 45% aja. Ya. Pertanyaannya yang 55% itu apa? Coba dipikirkan kalau misalnya di sini gambarnya di kemasannya itu hanya seperti ini. Nggak bisa dijawab. 55%-nya apa? Orang nggak ada tulisannya. Nah, pertanyaan pertama, kalau begitu yang 55% itu bermanfaat tidak? Nah, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang bisnis, kalau sesuatu kandungan ada manfaatnya, pastinya ditulis dong. Ya, itu kan selling point. Ya, tapi ini nggak ditulis. Jadi kalau sebab akibat ya artinya itu tidak bermanfaat. Ya, kalau itu bermanfaat nggak ditulis kayaknya nanti orang marketingnya dimarahin tuh. Ya, jadi nggak ada manfaatnya 54%. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu membahayakan atau merugikan tidak? Nah, kalau merugikan ditulis kan nggak mungkin, ya. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan yang 55% itu membahayakan atau merugikan, orang kita nggak tahu. Ya, yang tahu adalah pabriknya. Kita nggak bisa tahu ini bagus atau tidak. Gitu ya. Jadi yang bisa menjawab adalah pabriknya atau kita bawa ke laboratorium dianalisa isinya apa. Ya, nanti mungkin kalau Anda bisa punya kesempatan menganalisa isinya ya cukup surprising gitu ya. Ya, kenapa? Karena sudah pasti sebagai yang 55% supaya bisa menekan cost yang murah, pasti akan dicari bahan-bahan yang semurah-murahnya. Ya, atau bahkan tidak ada nilainya pun, atau bahkan nilainya negatif pun bisa dipakai. Ya, karena apa? Karena memang bahan itu tidak dipersyaratkan di sini. Yang dipersyaratkan di sini adalah komitmen bahwa N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Gitu ya. Jadi yang 54% itu 55% nggak ada manfaatnya, tapi kita buat tanaman ya atau buat lingkungan. Tapi kita juga nggak tahu berbahaya atau tidak. Ya, itulah yang disebut dengan residu kimia. Ya, residu kimia ini isinya apa? Isinya bisa segala macam. Ya, segala macam. Apakah berbahaya atau tidak? Ya, kalau berbahaya, silakan bisa cek nanti ke laboratorium. Ya, nanti Anda akan surprise sendiri. Oke ya, jadi yang bermanfaat itu di sini pupuk kimia itu. Ya, tapi yang di sini nggak ada manfaatnya. Buat pertanian yang biasa sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali yang ini. Oke ya, jadi itu pupuk kimia itu seperti itu. Ya, petani akan lihat yang merah ini. Ya, dia tidak akan melihat yang biru ini, karena nggak penting buat dia juga. Nah, kalau selain pupuk kimia itu ada juga pestisida kimia. Ya, pestisida kimia, beberapa contoh pestisida kimia nih ya, ada Uradan, ada Wafin ya, ada Trigard, ada Canon ya. Ini kalau Bapak Ibu-ibu pengen tahu biasanya baunya itu khas ya. Bau pestisida kimia itu khas. Susah hilangnya juga susah gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya pengen ngecek apakah satu farm organik itu disemprot atau tidak,
itu kalau yang hidungnya tajam itu bisa kecium ya, sehingga apa namanya ketahuan ya, bisa ketahuan ya. Nah, isinya apa nih pestisida kimia ini? Ya, sama isinya residu kimia juga. Ini semuanya sintetik ya, residu kimia dan juga bahan aktif yang beracun. Ya, jadi karena bahan-bahan aktif yang ada di pestisida ini memang fungsinya untuk membunuh hama. Ya, fungsinya itu. Ya, jadi kayaknya pernah ada tuh di mana tuh di sosial media yang ada katanya artis yang bergaya minum pestisida walaupun udah dicampur sebagian dengan air, akhirnya koit juga dia katanya. Ya, jadi hati-hati ya dengan pestisida kimia itu, hati-hati. Ya, sama itu, ini apa namanya, efeknya sama dengan hama kalau kita kena. Cuma bedanya karena hama kecil, jumlah sedikit pun efeknya fatal ya. Kalau di kita, kalau jumlahnya sedikit ya nggak begitu fatal ya. Ya, efeknya nanti akan terakumulasi. Nah, itulah ya residu kimia, residu itu datangnya dari situ, baik itu datangnya dari kimia, pupuk kimia maupun dari pestisida kimia. Ya, selain residu kimianya juga bahan aktif beracunnya ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi mungkin teman-teman belum menyadari bahwa di pestisida itu ada seperti ini, dan di pupuk kimia itu ada yang namanya residu kimia. Yang namanya pestisida itu ada yang disebut dengan pestisida kontak. Pestisida kontak itu artinya apa? Artinya kalau misalnya di sini ada ulat nih. Ada ulat, kemudian kita semprot dari sini kita semprot dari atas. Maka ulatnya akan kena. Maka ulat ini akan mati. Tapi kalau semprotannya datangnya dari samping sini, ya, maka ulat di sini nggak akan mati karena nggak kena. Ya, itu istilahnya pestisida kontak. Ya, jadi kalau tidak kena ya nggak apa-apa ya. Nah, ini pemakaian pestisida itu yang benar seperti yang digambar sebelah kanan nih. Ya, jadi ini semuanya APD ini. Ya, dia harus pakai APD ya, karena apalagi kalau pas lagi disemprot anginnya berbalik ya. Wah, itu bahaya sekali kalau dia tidak pakai APD ya. Itu terakhir itu yang ada di berita tahun 2020 awal ya, itu ada petani yang selesai menyemprot kemudian pusing, muntah-muntah, berbusa mulutnya, dibawa ke rumah sakit, habis. Ya, nah itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dia tidak menyadari ya mengisapnya itu. Pelan-pelan, lama-lama yaitu pusing, mual dan sebagainya. Karena bahan beracun itu. Nah, selain pestisida kontak, itu ada lagi pestisida yang lebih ampuh di matanya mereka, ya, lebih ampuh, yaitu namanya pestisida sistemik. Apa itu pestisida sistemik? Cara kerjanya begini, kalau ini tanamannya ya, katakan ini ada ulat, pestisida sistemik itu tidak disemprotkan ke daun, ya, tapi dia ke tanah. Nanti di tanah ini dia akan menyebar. Ya, jadi pestisidanya otomatis kalau kita samalah seperti kita menyiram tanah, maka airnya akan menyebar. Nah, ini airnya mengandung pestisida sistemik ini. Ya. Nah, pestisida sistemik yang ada di dalam tanah ini tentu akan terserap ya oleh tanaman. Ya, terserap dari bawah terus sampai ke atas. Nah, begitu nyampe di sini, dimakan oleh ulat, ulatnya mati. Ya, jadi pestisida sistemik kalau ada hama yang makan any bagian dari tanaman, ya dia akan terimpact, akan mati. Ya, jadi sangat ampuh sekali. Wah, itu temuan yang sangat, tentu petani sangat bangga sekali. Ya, karena jadinya aman ininya, tanamannya itu aman. Ya. Nah, itu cara-cara pandang pertanian seperti itu ya tidak salah juga, karena memang dari dulu seperti itu. Ya, dari tahun 50-an 60-an pada waktu revolusi hijau dimulai, itu cara kerjanya memang seperti itu. Ya, jadi semua pestisida yang ada di sini itu akan terserap semua ke dalam tanaman, jaringan tanaman ini.
Saya masih punya satu cat lagi yang ini juga sangat sangat bagus sekali ya. Ini percobaan ini saya buat sendiri. Dua tanaman ini sebenarnya sama-sama selada yang sama, ya selada yang sama. Warna aslinya warnanya sama hijau seperti ini, ya. Kemudian yang satu saya simpan di air yang berwarna, ya. Nggak berapa lama, beberapa jam kemudian ini jadinya warnanya agak semburat seperti ini nih, ya, sama seperti warna di air. Artinya apa? Ya, artinya apapun yang ada di dalam tanah, ya, selama dia lebih kecil dari pori-pori akar rambut tanaman, itu akan terserap ke dalam. Baik itu bahan-bahan yang berguna atau bahan-bahan yang berbahaya akan terserap semua ke dalam. Ya, sama ibaratnya kalau kita makan kemudian di dalamnya ada katakan racun misalnya, ya. Kan yang namanya usus yang menyerap sari makanan ini kan tidak bisa milih. Ah, kamu racun nggak boleh masuk ke dalam darah. Nah, tapi masuk semua. Begitu masuk ke dalam darah, baru terjadi interaksi sehingga ya terjadi sesuatu gitu ya. Sama tanaman juga, ya. Jadi kalau seperti ini, gimana ngebersihinnya? Disikat, hancur kalau disikat itu ya. Ya, nggak bisa dibersihin kalau udah seperti ini. Ya, jadi Anda makan sayuran dengan segala macam isinya yang bisa diserap oleh akar. Baik itu sesuatu yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat atau berbahaya. Ya, jadi yang namanya residu kimia itu dari sisi kesehatan maupun lingkungan itu bahayanya cukup besar. Ya, cukup besar. Dan ini memang baru disadari setelah orang-orang mulai menyadari yang disebut dengan pertanian ramah lingkungan. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa efek ya dari residu kimia itu ya. Kalau kenanya sedikit, biasanya kalau residu kimia oleh manusia itu kenanya sedikit-sedikit ya. Nggak ada kan yang minum pestisida ya, kecuali apa itu yang B depannya apa N itu biasanya banyak tuh berita-berita minum itu satu kali habis itu klojot-klojot gitu ya. Nah, jadi kalau cuma sedikit-sedikit ya, mungkin cuma cium-cium dikit ya atau nempel-nempel di tangan, di kulit ya, itu biasanya itu yang terjadi itu adalah apa namanya gejala-gejala ringan ya, dan itu biasanya cepat, maksudnya dalam waktu singkat itu terasa ya, misalnya kayak sakit perut gitu ya, pusing, sakit kepala, agak mual, mungkin bisa sampai muntah ya. Nah, itu biasanya karena biasanya terlalu banyak menghirup misalnya. Ya, sebetulnya menghirup apapun yang nggak bagus ya, tidak harus dari pestisida ya atau dari pupuk kimia, itu biasanya sama akibatnya ya, rasa-rasa seperti ini. Tapi juga banyak yang mengakibatkan gejala-gejala yang serius ya, terutama untuk jangka panjang ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya riwayat sakit yang seperti ini, itu jangka pendek juga bisa terasa ya. Jadi misalnya penyakit degeneratif ya, itu kan kayak sekarang ini kan banyak ya anak-anak muda yang sudah mulai kena ya penyakit degeneratif yang biasanya tidak dialami gitu ya. Nah, itu biasanya disebabkannya oleh gaya hidup. Dalam gaya hidup itu diantaranya ada ya tadi gaya hidup makanan ya. Jadi sebetulnya banyaknya gaya hidupnya bukan gaya hidup makanan sehat, tapi makanan apa ya, mungkin makanan prestige kali ya, mungkin seperti itu ya. Ya, makanan-makanan yang apa namanya populer gitu ya, populer untuk menunjukkan jati dirinya gitu ya. Ya, jadi penyakit degeneratif. Kemudian bahan-bahan itu terutama yang pestisida bahan aktif itu biasanya sangat karsinogenik ya, menyebabkan kanker gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita sehat ya lama-lama bisa mengalami seperti ini. Kalau kita punya riwayat cancer bisa dipercepat ya dengan adanya apa namanya pestisida ini. Ya, saya punya
beberapa orang ya, mantan murid dan yang sekarang juga jadi pelanggan, itu dia juga pengidap kanker. Dia banyak mengkonsumsi sayuran organik karena memang dianjurkan ya oleh dokternya seperti itu ya. Dan kenapa kemudian dia pindah ke sayuran organik, farm organik, dan komentarnya, Pak, punya Bapak sih sekarang badan saya lebih enak, Pak, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, sehingga dia jadi pelanggan setia gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas sedikit di bawah ya. Kenapa sama-sama sayuran organik kok bisa bisa yang satu begini, yang satu begitu, gitu ya. Ya, nah kemudian yang lain yang serius adalah autoimun ya. Nah, autoimun ini sebetulnya kalau ada yang kena autoimun itu sangat mudah sekali kumat ya kalau makanannya itu mengandung bahan-bahan sintetik radikal bebas seperti itu. Ya, itu sangat mudah sekali. Jadi biasanya kayak teman saya ada yang lupus ya, juga mantan murid saya juga, dia bikin kebun, yaitu dia yang ngetesnya itu dia. Ini ada pestisidanya atau ada residu atau tidak, ya makan. Kalau dia makan dia tepar gitu, berarti ini contaminated gitu ya. Itu ya, jadi autoimun ya. Nah juga gangguan-gangguan lain yang intinya penyakit yang berat ya. Tapi memang ini itu biasanya kalau dari yang sehat menjadi seperti ini itu cukup lama ya. Biasanya nanti di hari tua gitu ya, di hari tua. Nah kalau begitu memang ya sayang ya kita menghabiskan masa tua harus bisa tetap giat gitu ya, tetap bersemangat gitu ya. Nah selain untuk manusia itu efek dari residu kimia itu ya, ini contoh ya, contoh furadan tadi ya. Furadan itu termasuk pestisida sistemik ya, yang kalau disemprotkan ke tanah akan diserap oleh tanaman, maka semua bagian tanamannya itu mengandung bahan aktif. Ya, nah ini intinya sih ini banyak sekali ya ininya contoh-contohnya. Padahal cuma setengah sendok teh saja ya, setengah sendok teh gitu ya, itu bisa menyebabkan kematian gitu ya. Dan ini banyak kerusakan-kerusakan yang ada ya. Sudah banyak ya pestisida-pestisida yang di-ban gitu ya di negara-negara tertentu ya. Kita tahu kalau dulu kan banyak DDT itu udah lama sekali di-ban, udah nggak boleh. Nah, selain yang kesehatan manusia juga efeknya terhadap lingkungan ya. Karena apa? Karena dia membunuhnya itu bukan hama yang dia pengen bunuh, tapi semua makhluk hidup yang ada di situ kalau kena ya akan mati juga ya, sehingga dia akan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di situ ya. Kemudian juga cemaran logam berat ya jadi ini bocoran ya jadinya. Jadi salah satu residu itu isinya ini ya banyak logam beratnya gitu ya, salah satu isi dari residu. Ya, selain mencemari lingkungan tentunya juga dia bisa mencemari air ya. Kemudian juga bisa merusak struktur tanah. Ya, kenapa struktur tanah bisa rusak? Karena struktur tanah yang bagus itu di dalamnya itu dia kayak ekosistem tanah gitu ya. Itu abiotik dan biotik, makhluk hidup dan makhluk non hidupnya itu sangat banyak sekali. Dari mulai mikroba yang ada dalam tanah, bakteri, jamur ya, hingga binatang organisme yang lebih besar kayak protozoa, cacing-cacingan, binatang berbuku-buku ya. Nah, itu akan mati semua karena keracunan. Ya, sehingga akibatnya struktur tanahnya itu menjadi rusak ya. Biasanya orang menyebutkan tanahnya udah rusak, tanahnya miskin dan sebagainya. Yaitu akibat pengaruh dari pemakaian pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Nah, selain itu juga food chain-nya juga akan terkontaminasi juga ya. Tanaman sebagai produsen mengandung racun, kemudian dimakan oleh binatang, tentu binatangnya artinya memakan racun, mau dimakan lagi oleh binatang lagi atau dimakan oleh kita ya. Nah, itu semuanya akan berkesinambungan ya. Itu jadi efeknya itu sangat-sangat besar sekali ya. Dan kalau kita balik ke yang efek terhadap manusia, itu maka biaya yang akan timbul itu sangat mahal sekali.
Ya, bukan hanya biaya pengobatan, tetapi juga biaya kenikmatan hidup. Ya, kan tetap aja kita nggak mau walaupun misalnya oh saya sakit tenang aja di cover ada asuransi ya disimpan di VIP misalnya tetap aja nggak enak gitu ya namanya juga sakit gitu ya. Nah ini biayanya sangat mahal sekali ya. Begitu juga yang lingkungan karena kerusakan lingkungan ini biaya recovery-nya itu sangat mahal sekali. Ya, banyak yang rusak kalau daerah Lembang itu yang udah rusak itu tanahnya dijual, dibeli oleh orang kota, dijadikan villa, sementara dia pindah cari tanah-tanah yang masih baru ya, yang masih belum tercemar gitu ya. Biasanya daerah Sukabumi, daerah Cianjur, misalnya dari situ itu banyak yang pindah ke situ. Nah, itulah efek dari residu kimia yang dari pupuk kimia maupun dari pestisida kimia. Ya, cukup ya kalau nggak dibilang menakutkan ya memang ini menakutkan ya. Ya, gitu. Jadi kita bisa start dari sekarang untuk memperbaiki, untuk mulai berubah ya, sehingga kita bisa memulai untuk hidup sehat. Ya, dengan cara apa? Ya, salah satunya adalah memilih yang produk organik. Kenapa? Karena produk organik, pupuknya itu menggunakan pupuk organik atau kompos. Kompos itu seperti apa? Kompos itu ya kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi ini udah hancur sekali ya komposnya ya. Udah hancur sekali. Nah, kompos ini sebetulnya komposisinya adalah unsur haranya itu hanya 5%. Ya. Bisa lebih tapi nggak akan lebih dari 10%. Semua bahan organik kalau diperas, baik itu tanaman, baik itu hewan, bahkan kita manusia, itu setelah jadi kompos nanti unsur haranya nggak akan gede. Ya. Sementara yang sisanya apa? Nah, sisanya ini adalah bahan organik stabil. Ya, apa itu istilahnya dead material gitu ya. Jadi ini udah di ujung nih. Jadi bahan organik stabil itu udah diurai, udah mentok ya, udah mentok itu disebut dengan bahan organik stabil. Jadi tanah itu ya. Ya, tanah yang kita injek-injek itu sangat banyak sekali bahan organik stabilnya. Bahkan mungkin isinya hampir semuanya bahan organik stabil. Karena itu kita tetap perlu yang namanya tambahan nutrisi dalam bentuk kompos. Nah, terus kompos ini 5% ya, hanya 5% ya. Diingat-ingat ya, hanya 5% ya. Sementara tadi 45%. 45% itu makro, NPK. Ini 5% itu makro plus mikro yang 5% ini ya. Jadi sedikit sekali ya. Nah, memang sedikit sekali. Ya, kok bisa? Nah, nanti kita akan jelaskan. Sementara itu yang namanya pestisida ya, pestisida organik itu haruslah dibuat 100% dari bahan organik. Ya, jadi di sini tidak ada bahan-bahan sintetik di sini. Ya, jadi keterlibatan bahan sintetik itu dilarang keras kalau di pertanian organik. Ya, karena itu tidak mengandung residu kimia, tidak mengandung bahan aktif sintetik, ya, dan nanti ya nutrisinya itu rendah ya, hanya 5% ya. Nah ini responsnya lambat, ya. Responnya sangat lambat ya terhadap tanaman, gitu ya. Ya, tentu sekarang teman-teman bertanya-tanya nih, terus gimana bisa tumbuh kalau misalnya udah cuma 5% responsnya lambat? Oke, itu nanti akan dijawabnya ya. Tapi pastinya bahwa yang namanya organik itu tidak ada residu kimianya. Nah, kembali tadi yang 5% dan responsnya lambat ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai petani ya, petani biasa ya, yang biasa menggunakan pupuk kimia, biasa menggunakan pestisida kimia, kemudian beralih ke pertanian organik, kalau cara kita bertani sama seperti cara kita bertani organik sama seperti cara kita bertani kimia ya, maka yang terjadi adalah ya Anda bisa bayangkan cuma 5% lambat pula ya. Ya, tentu tidak akan sesuai dengan ekspektasi hasilnya. Ya, beda sekali dengan pada saat pakai pupuk kimia. Karena itu, kalau kita ingin beralih dari pertanian biasa ke pertanian organik, kita harus ubah paradigma kita. Ya, karena menurut kami pertanian organik dan kimia itu dua metode yang sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Ya,
Karena apa? Karena tadi karakter dari pupuk dan pestisidanya itu juga sangat berbeda sekali. Apa bedanya? Yang pertama, fokus pada menumbuhkan tanaman. Ya, jadi pertanian kimia itu fokusnya itu tanaman. Sementara pertanian organik fokusnya pada tanah. Ya, nah ini aja udah berbeda gitu ya. Nah, apa sih maksudnya fokus pada tanaman dan tanah? Ya, yang pertama nutrisinya kan tinggi, harus tinggi kalau di kimia. Ya, supaya apa? Supaya tanaman ini cepat tumbuhnya. Ya, sementara yang pertanian organik komposnya itu konsentrasinya rendah. Ya, kemudian respons di kimia itu cepat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menabur dengan pupuk kimia nih, tabur, besok atau lusa udah kelihatan hasilnya, bukan hasilnya, reaksinya. Ya, tapi kalau di pertanian organik, tabur kompos nggak akan kelihatan apa-apa dalam beberapa hari. Ya, responsnya itu lambat ya. Kemudian pestisida kimia mematikan secara spontan. Jadi kalau kita pakai pestisida kimia di pertanian kimia, hama itu begitu kena langsung mati. Ya, atau kalau pakai yang sistemik begitu makan bagian tanaman langsung mati. Tapi di pertanian organik dia nggak mati. Ya, dia nggak mati. Tapi dia akan maksudnya tidak mati secara langsung. Ya, tapi dia akan terganggu sehingga lama-lama akan berkurang. Bukan habis tapi akan berkurang populasinya. Ya, karena di sini ekosistem tanah lah yang nanti akan menumbuhkan tanaman dan mengendalikan hama. Ya, jadi hamanya itu bukan dikendalikan dengan pestisida kimia atau pestisida organik, tapi pestisida organik itu lebih untuk mengendalikan hama. Nah, kemudian jadi pertanian kimia itu lebih peduli pada pertumbuhan tanaman supaya cepat besar dan cepat besar gitu ya. Cepat tumbuh dan besar gitu ya. Ya, nah, itu cirinya di situ. Jadi lihat hasil tanamannya ya, atau buah kalau buah gitu ya. Ya, sedangkan yang pertanian organik itu kita pedulinya itu pada tanaman yang sehat ya. Nah, tanaman yang sehat hanya akan tumbuh di tanah yang sehat. Tanah yang sehat tidak boleh ada kontaminasi kimia. Gitu ya. Jadi very clear gitu ya. Jadi kalau kita ingin dapatkan tanaman sehat ya dengan cara yang tadi. Jadi kalau di pertanian kimia itu bukan tanaman sehat tapi tanaman subur. Artinya apa? Artinya sehat dan subur itu kalau di organik itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita makan fast food, makan instan ini kan kimia itu, pupuk kimia itu instan ya. Instan itu pasti badan kita cepat gede gitu ya, subur gitu ya. Nah, kita sih nggak happy, tapi kalau petani, kalau di tanaman pasti happy gitu kan. Tapi kalau di pertanian organik itu ya kita nggak makan seperti itu ya, sehingga kita membentuk badan kita itu terbentuk secara natural dan sehat gitu ya, sesuai dengan perkembangan tubuh kita ya. Jadi gitu. Jadi di pertanian organik itu kita menumbuhkan tanaman yang sehat ya. Caranya apa? Dengan cara menyehatkan tanah. Jadi sebetulnya tugas kita adalah hanya menyehatkan tanah. Tanahlah yang akan menumbuhkan tanaman ya. Nah, begitu kita fokusnya pada kalau kita melakukan pertanian organik, menjalankan pertanian organik, tapi pengennya seperti ini, pengen cepat besar ya, maka karena kompos hanya 5%, maka yang terjadi petani akan berusaha mencari pupuk yang maknyus. Ya, pupuk yang maknyus supaya bisa tumbuhnya cepat. Ya, sementara kita tahu bahwa komposisi bahan organik itu nutrisinya ya hanya segitu. Ya, nggak bisa dinaikin lagi, nggak bisa. Karena itu kita ini kan bahan organik semua ya, manusia juga itu CN-nya itu rasionya itu udah masing-masing punya standarnya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang namanya pupuk kimia, pupuk organik dan juga pestisida organik itu sifat responnya itu sangat lambat.
ya sangat lambat, ya karena itu cara mengerjakannya itu harus berbeda. Ya, kalau kita mencari di pertanian organik, mencari pestisida organik yang ampuh, nggak ada, susah, ya, susah, ya. Akibatnya apa? Ya, risikonya ada dua, ya, rugi karena pada rusak, ya, atau karena pada kecil, atau ya udah ambil jalan pintas daripada rugi. Nah, terjadi seperti itu. Kenapa? Karena paradigma mengerjakan pertanian organiknya itu masih sama dengan paradigma mengerjakan pertanian kimia. Ya, karena itu harus berubah total. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa menjelaskan perbedaan kimia dengan organik ya. Nah, sekarang yang topik yang terakhir adalah terus gimana tahunya gitu. Ya ini apa namanya menjawabnya cukup susah ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, saya akan flash lagi sedikit mengenai pertanian kimia, produknya itu pertanian kimia itu ada yang pertanian konvensional yang seperti sekarang ini dilakukan oleh para petani-petani kita ya. Biasanya kemasannya kemasan standar atau curah ya. Ya, seperti itu. Ada juga hidroponik dan aeroponik ya. Hidroponik dan aeroponik ini water based ya, tidak menggunakan media tanah ya. Sementara yang namanya organik itu soil based ya. Jadi itu dua hal yang seperti langit dan bumi gitu ya. Ya, jadi sangat jauh sekali bedanya antara water based dengan soil based. Nah, karena water based maka nutrisi kimianya itu akan terlarut secara homogen. Kan dilarutkan dulu, diaduk gitu ya sehingga larut ya, sehingga setiap sudut-sudut yang ada tanamannya itu akan mendapatkan asupan nutrisi yang sama ya, karena airnya itu homogen kandungannya. Karena itu secara visual itu biasanya seragam kalau hidroponik ya besarnya. Seragam dan itu lebih bersih ya, karena lebih bersih karena tidak ada keterlibatan tanah di sini ya. Tapi biasanya lebih pucat ya, lebih pucat dibandingkan dengan yang organik. Karena apa? Karena nutrisi kimia yang ada di hidroponik itu adalah jumlahnya itu terbatas. Ya, betul-betul yang esensialnya saja. Ya, esensinya saja. Sementara nutrisi kimia nutrisi yang ada di hidroponik itu sebetulnya dari A sampai Z, baik itu makro maupun mikro ya. Itu semuanya itu ada di dalam tanah di bahan-bahan organik. Itu ya sehingga kadang-kadang terlihatan kayak hijaunya hijau gimana gitu ya dibandingkan dengan yang hijau yang betul-betul seger gitu ya. Nah, selain konvensional hidroponik dan aeroponik, ini kalau aeroponik ngambang ya, disemprot, sama aja sebetulnya prinsipnya sama seperti hidroponik, cuma dia disemprot pakai pompa bertekanan tinggi, di mana airnya itu mengandung nutrisi kimia yang terlarut. Nah, mungkin Bapak, Ibu-ibu nggak begitu mengenal ini, tapi dulu beberapa kali saya webinar itu ada yang mengenal ini, jadi saya tunjukkan ya, ada yang namanya Good Agriculture Practices ya, GAP. Ya, GAP ini sebetulnya ini biasanya diatur oleh dinas ya, dinas pertanian. Sebetulnya sama dengan konvensional sama di sini, cuma dia lebih terkontrol pemakaian kimianya. Ya, jadi kalau di sini masih banyak yang namanya overdosis, masih banyak. Ya, kalau di GAP itu harusnya sudah tidak boleh, aturannya tidak boleh. Ya, tidak boleh overdosis. Jadi pakai sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Ya, itu GAP ya. Beda dengan yang konvensional. Nah, kalau ini pertanian kimia ya. Nah, kalau yang pertanian organik itu seperti apa? Yang pertama, pertanian organik itu ada standarnya. Dan standarnya itu di setiap negara punya. Ya, tiap negara bisa beda-beda, tetapi biasanya majornya itu sama. Ya, hanya sebagian kecil yang biasanya beda ya. Misalnya ada yang membolehkan menggunakan pupuk atau membuat kompos dari septic tank ya, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang ya. Ada juga yang membolehkan tapi tidak boleh dipakai untuk tanaman yang pendek-pendek, misalnya sayuran ya. Boleh untuk cabai misalnya.
Nah, itu aturannya itu bisa seperti itu ya. Tapi sebagian besar aturannya itu sama. Ya. Nah, di Indonesia sendiri ada yang namanya SNI standar organik ya, atau standar pertanian organik ya. Nah, itu ada standarnya. Nah, semua pertanian organik wajib mengikuti SNI standar organik. Wajib. Ya, itu prasyaratnya seperti ini. Nah, dalam di pasaran pertanian organik itu ada yang kalau istilah kami menyebutnya organik de jure. Ya, organik de jure itu apa? Organik yang prosesnya by rules. Rules-nya apa? Rules-nya adalah standar organik. Ya, yang penting ikutin aja standar organiknya. Ya, standar organik diikutin ya. Kemudian minta lembaga sertifikasi ya untuk mengakses. Ya, jadi ada namanya lembaga sertifikasi organik. Kita beli jasanya, tolong diakses seperti kita beli ISO 9000 lah, seperti itu ya. Diperiksa beberapa bulan, semuanya diperiksa, admin dan sebagainya, produk-produknya, kemudian penelusuran produknya, yang udah keluar berapa, yang dihasilkan berapa dan sebagainya ya. Nah, itu kalau bisa melewati ini ya, maka dia berhak untuk bisa menggunakan kata organik dengan logo organik Indonesia. Ya, biasanya hasil dari sertifikasi ini ada conformity. Conformity itu kesesuaian, ada yang tidak conform berat, ada yang sedang, ada juga yang ringan. Ya, biasanya kalau yang berat itu ditolak. Ya, tapi kalau yang sedang atau yang ringan itu biasa diminta diperbaiki dulu. Ya, dan ini ada apa namanya? Ada kadaluarsanya ya. Kalau di Indonesia itu biasanya 3 tahun dan itu harus diulang ya, karena 3 tahun udah expired, dicek lagi ya, dicek lagi. Tapi tiap tahun harus diinspek ya, jadi setiap tahun kita harus menyediakan dana ya untuk ini ya. Nah, tadi saya ingin menyitir yang ini, jadi boleh menggunakan kata organik, misalnya contohnya ini ya, contohnya farm organik ya. Jadi farm organik boleh menggunakan kata organik kalau mempunyai sertifikat. Ya, dan kalau mempunyai sertifikat boleh menggunakan logo seperti ini ya. Dan di bawah logo itu harus ditulis nomor sertifikatnya gitu ya. Jadi yang benar itu begitu ya. Kalau nggak ditulis ya Anda tentukan sendiri gitu ya. Putuskan sendiri artinya apa gitu ya. Tapi yang benar penulisannya seperti ini. Ini kayak simbol-simbol seperti ini, kayak logo penulisannya kayak logo halal ya, misalnya logo halal itu seperti ini, kecil kayak gitu ya. Jadi bukan merek organik Indonesia, tapi ini logo kecil dari suatu kemasan ya. Nah, kalau ada organik de jure ya, de jure itu, jadi de jure itu betul-betul pokoknya mengikuti standar ini, ikutin, lulus, memenuhi ini, kemudian disertifikat lulus ya, maka dapat seperti ini. Sedangkan kalau ada de jure tentu ada de facto. Ya. Nah, de facto ini apa? De facto ini organic by principle. Ya. Jadi fokusnya itu pada proses. Ya, pada proses. Harus betul prosesnya. Harus organiknya itu benar prosesnya. Ya, dan itu minimum harus bisa sesuai dengan SNI minimum. Ya, minimum. Karena kalau di de facto itu SNI itu adalah persyaratan minimum untuk menjadi organik ya, jadi harus biasanya sih di atas SNI ya, harus bisa di atas SNI itu, karena kalau biasanya orang-orang yang menjalankan organik by principle itu dia betul-betul mendalami ilmunya, mendalami prosesnya gitu ya. Sementara kalau yang by rule yang penting bisa memenuhi standar organiknya. Nah, yang di fokus ini, yang de facto ini bisa memiliki de jure ya, bisa juga tidak gitu ya. Jadi kalau kita udah yang ini misalnya udah de facto nih, udah mengikuti, udah bagus semuanya, terus disertifikat, maka itu bisa biasanya cepat dapatnya, mudah dan cepat ya, mudah dan cepat karena de facto itu pada umumnya di atas de jure. Ya, dan itu proses sehingga begitu dites ya, diassess oleh LSO, maka dia akan mudah ya untuk mendapatkan sertifikat.
Tapi kalau misalnya tidak ingin di-assess juga nggak apa-apa juga ya. Karena apa? Karena sertifikat ini cukup mahal ya, cukup mahal dan setiap tahun harus bayar terus karena ada annual inspection-nya, kemudian harus di-renew ya. Jadi harus tergantung terus seperti itu. Nah, karena itu kalau misalnya tidak ingin yang de facto tapi tidak ingin membeli sertifikat ya, karena alasan biaya ya, karena biasanya yang punya sertifikat biasanya yang besar-besar biasanya ya. Kalau yang kecil-kecil biasanya lebih banyaknya ke sini ya. Nah, kalau nggak karena nggak ada biaya ya, tapi yang paling utama adalah de facto-nya tetap jalan ya. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata organik. Jadi misalnya yang farm organik ini jadinya farm O seperti ini. Ya, kalau farm O ini nggak ada. Saya tidak mengklaim ini organik secara eksplisit gitu kan. Ya, ini lebih ke arah komunikasi, lebih ke arah publikasi, orang sudah pada tahu bahwa farm O itu organik gitu ya. Ya, nah kalau ada organiknya itu yang harus menggunakan sertifikat ya. Itu udah by law ya. Maksudnya ada peraturan Menteri Pertaniannya. Nah, jadi kalau kita punya pertanian organiknya itu de facto ya, buat konsumen aman ya, tapi wajib de facto itu aman ya, karena sesungguhnya yang namanya pertanian organik itu adalah yang de facto ini ya, de jure untuk mengatur ya, mengatur supaya tertib ya, supaya tertib, nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal ngaku-ngaku organik ya. Nah kalau ini yang ngaku organik itu LSO-nya nantinya, jadi tinggal LSO-nya aja nanti yang dilihat itu ya. Nah, tapi kalau kita punya de facto dan juga punya de jure dua-duanya is the best. Ya, kalau bisa punya dua-duanya itu lebih bagus. Kalau de jure saja, nah itu terserah Anda ya. Ya, setelah penjelasan ini mudah-mudahan bisa mengerti ya. Ya, nah, untuk mengenal itu de facto itu bagaimana? Ya, untuk mengenal de facto ya, ini kan de facto itu harusnya bisa lah melewati standar organiknya itu dengan mudah. Ya, syaratnya apa? Ya, pertama harus punya knowledge-nya, ya, knowledge pertanian organik. Ini karena problemnya Indonesia itu belum ada prodi pertanian organik ya. Di semua fakultas pertanian Indonesia itu belum ada. Ya, artinya apa? Artinya mindset lulusan-lulusan pertanian yang ada itu mindsetnya masih mindset kimia. Jadi harus belajar lagi dari awal. Ya, jadi ibaratnya kalau mau bikin rumah tapi renovasi ini. Ya, jadi bongkar pasang gitu ya. Nah, dengan adanya knowledge ini, maka kita bisa melihat apa sih prinsip-prinsip yang muncul atau message dari peraturan-peraturan yang ada ini seperti apa. Nah, itu dihubungkan dengan knowledge itu lebih mudah sehingga yang namanya inovasi-inovasi akan lebih mudah didapat dari sini. Ya. Tapi kalau kita punya knowledge yang tinggi, ya bisa juga kita bisa menyalahgunakan rules yang ada tanpa kelihatan oleh publik. Nah, karena itu di organik de facto itu harus punya etik atau etika. Ini prinsipnya, ini prinsipalnya. Ya, prinsipnya. Etika itu apa? Yang paling mudah, etika itu adalah attitude dari organic attitude ya. Sehingga diharapkan ini bisa menciptakan trusted organic yang betul-betul organiknya itu murni karena kita ngerti dan kita punya etik ya, sehingga yang namanya rules itu bisa dengan mudah dilewati ya. Nah, caranya bagaimana mengenalinya ya? Kita kenali dulu pelaku organiknya ya. Pelaku organiknya haruslah memiliki organic attitude. Organic attitude itu attitude sehat fisik, sehat mental spiritual, sehat sosial, dan sehat ekologi ya, karena harus jadi contoh nantinya ya, yang namanya pelaku organik itu contoh orang-orang yang peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap lingkungan ya. Nah, sementara kalau di kemasan ya, di kemasan itu haruslah kemasannya itu informatif ya, isinya itu mudah dimengerti, mudah ditelusuri, mudah dihubungi ya. Karena banyak kemasan-kemasan yang ini di mana sih susah gitu ini ya. Nah, ini akan membantu ya. Tidak dijamin harus ini pasti itu organik de facto, tidak dijamin.
tapi ini bisa membantu untuk menelusuri produk pertanian yang ada di pasar, di toko atau di supermarket. Jadi secara kemasan, kalau kita percaya pada de jure, ya, maka pilihlah yang ada logo organik Indonesia-nya. Kalau Anda percaya pada de jure yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau Anda percaya pada de facto, ya, Anda harus kenali pelaku melalui kemasan dan sumber lainnya, ya. Karena nggak bisa susah di apa ya, kayak orang puasa ya. Orang puasa malam-malam sahur, kemudian pergi ke kantor, siang-siang masuk warteg, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu cuma dia sama yang di atas. Sama de facto juga seperti itu. Jadi ini memang biasanya sekarang kan dengan sosial media, dengan teknologi digital sangat mudah ya mendapatkan informasi yang ada di sini. Ya, tidak selalu percaya kepada misalnya orang yang biasa makan, itu juga tidak harus selalu percaya langsung juga boleh ya, karena belum tentu dia juga mengenal seperti ini ya. Jadi kenali aja sendiri ya, cari sendiri ya, sambil jalan, sambil ngobrol dan sebagainya, sambil cari informasi di tempat lainnya. Kemudian kalau kemasan lain seperti apa? Ada kemasan yang mungkin Bapak Ibu lihat ada tulisannya bebas pestisida ya. Nah, bebas pestisida ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan organik. Ya, tapi dia pengen produknya itu dipersif sebagai produk yang mahal. Ya, sehingga ditulisnya bebas pestisida. Biasanya yang dilakukan bebas pestisida itu dia bawa ke laboratorium ya untuk dites. Nanti laboratorium itu akan membuat report ini tidak terdeteksi, bahan aktif ini tidak terdeteksi ya, dan seterusnya. Nah, kalau tidak terdeteksi, maka dia biasanya mengklaim bebas pestisida ya di produknya atau free of pesticide gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya tidak terdeteksi itu kan laboratorium masing-masing punya standar ya. Standar yang namanya dikenal atau dideteksi itu sampai berapa ppm dan seterusnya ya. Dan itu tuh bukan organik karena apa? Karena ini tuh hasil akhir ya, hasil akhir yang kemudian biasanya 2 minggu atau 3 minggu sebelum dipanen itu dimodifikasi supaya kandungan pestisidanya serendah mungkin ya, sehingga pada saat dites itu tidak terdeteksi ya. Jadi itu bukan artinya apakah ini organik atau bukan. Nah, bukan organik ya. Kemudian ada lagi semi organik. Nah, semi organik juga sama, ini juga bahasa marketing supaya Bapak Ibu membeli dengan harga mahal ya. Tidak ada semi organik, tidak ada seperempat, tidak ada non full organik gitu ya. Tidak ada ya. Jadi itu hanya bahasa marketing ya. Mungkin dia tidak menggunakan pupuk kimia, atau mungkin dia menggunakan pupuk kimia dan kompos dicampur ya seperti itu. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan organik ya. Dengan proses organik maksudnya, terutama organik de facto itu nggak ada hubungannya ya. Jadi apakah ini organik? Ya, bukan juga ya. Kemudian hidroponik organik. Nah, ini biasanya sekarang ini lagi banyak nih. Ya, jadi hidroponik itu kan pakai nutrisi AB mix, nutrisi kimia ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan pupuk organik cair. My hydroponic is using organic liquid fertilizer. Jadi ini tuh hidroponiknya organik loh ya. Supaya apa? Supaya Anda membelinya dengan harga yang lebih mahal dan dipersif ini lebih sehat karena organik gitu ya. Ya, ini juga tidak ada hubungannya dengan pertanian organik ya. Karena pertama dia water based ya. Kedua ya, sebenarnya POC itu bisa dikatakan gunanya sedikit sekali. Ya, tanpa POC pun udah bagus kok di hidroponik ya. Jadi artinya apa hidroponik organik itu? Ya, jadi itu bukan organik. Ada lagi biasanya yang lain ini tapi ini biasa jarang, tapi kadang-kadang ada organik dalam konversi. Nah, organik dalam konversi ini adalah pertanian organik yang baru dikonvert dari pertanian yang bukan organik menjadi organik. Dalam masa konversi tersebut, tanahnya itu masih contaminated. Ya, sehingga harus di detox dulu. Ya, cara detoxnya adalah dengan menerapkan pertanian organik sesuai dengan SNI.
ya nanti lama-lama residu-residunya akan terurai, ternetralisir oleh aktivitas mikroba yang ada di dalam tanah tersebut. Ya, jadi ini merupakan proses ya, proses menuju organik, dan kita boleh menjual pertanian sayuran organik dalam masa konversi atau organic in conversion. Jadi apakah ini organik? Ya, jadi kalau ini itu betul organik, tapi belum organik full, sebentar lagi akan menuju organik. Tapi ini boleh dijual dengan nama seperti ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini chat saya yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, agak padat ya. Oke, stay healthy ya, save the earth dengan mengkonsumsi sayuran organik ya, dan jaga prokes. Baik, terima kasih ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Ridwan. Terima kasih Pak Suparwan, menarik sekali ya mengenai pengenalan akan sayuran organik. Kan semua orang di pasar kalau mau laku bilangnya organik aja nih. Oke, sekarang untuk kita nih sebagai konsumen Pak Suparwan, kalau misalnya kebanyakan pertanian konversi itu semua udah pakai pupuk homogen, semuanya udah pakai mikronutrien lah yang cepet, yang tadi Bapak bilang istilahnya maknyus ya. Jadi besar-besar daunnya, ya lebih menarik lah karena semuanya itu dengan cepat bisa diberi makan dengan sesuatu yang kimiawi. Sedangkan kalau organik itu semuanya back to nature, nggak boleh ada pestisida, bahkan tanahnya itu harus organically clean. Demikian juga dengan pestisidanya juga, kalau misalnya ada, ya itu harus yang organik juga ya Pak. Ya. Nah, bentukan dari produk organik, apakah benar nih kalau misalnya saya boleh katakan bahwa mungkin dibanding sama yang pupuk kimia itu lebih kecil, lebih ada bolong-bolongnya sedikit, atau gimana nih Pak? Kalau untuk kenalan secara kasat matanya. Oke, jadi memang pertama memang kita kembali pada knowledge dulu ya. Jadi karena ternyata pertanian organik itu lumayan juga itu ya, ilmunya itu hampir semua disiplin ilmu itu dipakai gitu ya. Beruntung saya punya tadi istri tercinta yang dari biologi gitu ya, jadi saya banyak belajar fisiologi tumbuhan juga di situ ya, untuk bisa mengerti tanaman ini kalau mau tumbuh itu apa, prosesnya bagaimana, apa yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya itu Pak, seperti kita kalau kita stay di rumah ya, pasti kita kan ingin tumbuh kembang di rumah dengan sehat, dengan baik ya. Nah, pasti kita akan membuat rumah yang tidak pengap ya, berjendelanya bagus, artinya sirkulasi udaranya itu bagus. Kita juga kalau bikin rumah tidak akan lembab. Kita kalau bikin rumah tidak akan misalnya kita mandi tapi airnya banjir di situ gitu. Jadi harus ada saluran pembuangan dan sebagainya. Kita juga di rumah pengennya makanannya itu makanan yang sehat ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sehingga dengan demikian kita itu akan tumbuhnya itu tumbuh yang sehat dan natural. Ya, jadi tidak selalu terus tumbuhnya itu kecil walaupun itu hanya 5% tadi ya kandungannya. Ya, karena apa? Karena kita tidak menumbuhkan tanaman di organik itu, tapi menyiapkan tanah yang akan menumbuhkan tanaman. Tanah ini yang nanti kalau kita zoom in ke dalam tanah, itu jauh lebih ramai di dalam tanah daripada di permukaan, Pak. Akan seperti itu, itulah tanah organik yang bagus ya, seperti itu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di background-nya saya dan background-nya Pak Cincin, itu kan tanaman sayurannya bukan sayuran-sayuran yang kuntet, ya, bukan sayuran-sayuran yang merana karena kekurangan kompos atau kekurangan nutrisi, ya, tapi itu ya sayuran-sayuran yang bagus-bagus. Karena apa? Karena tanahnya itu udah jadi. Ini problemnya itu mengembalikan tanah yang lama ke tanah yang organiknya itu. Nah, ini yang butuh proses. Itu yang disebut dengan tadi konversi tadi salah satunya untuk itu. Gitu. Nah, kalau yang untuk bolong-bolong, nah bolong-bolong itu
kalau di farm organik itu yang juga nanti diterapkan di Karta Farm juga, itu sistemnya ekosistem. Ya, jadi ekosistem itu kita tidak menerapkan pestisida organik kalau bisa. Ya, jadi usahakan jangan ada, tapi dengan menerapkan konsep ekosistem sehingga yang namanya keseimbangan antara produsen dengan karnivor itu bisa seimbang, termasuk dengan hama. Ya, jadi di matanya kami kalau hama ini makan daun cuma sampai bolong-bolong aja nggak apa-apa. Karena kita memberikan hak pada hama untuk silakan makan, tapi jangan banyak-banyak ya, jangan dirusak ya. Nah, kalau itu dirusak, nah caranya gimana? Caranya kita kendalikan dengan menjaga ekosistem tadi. Ya, oh kok yang itu rusak Pak tanamannya? Nah, kalau itu rusak tanamannya itu bukan salahnya hama, salahnya kita. Artinya ada sesuatu yang kurang yang kita lakukan dalam menjaga ekosistemnya. Gitu. Jadi waktu-waktu misalnya Bapak Ibu membeli sayuran dari Karta Farm atau dari farm organik, pakcoy mulus. Kok 3 bulan berikutnya pakcoynya kok bolong-bolong? Itu sesuatu yang natural. Ya, bukan kesalahan, itu sesuatu yang natural. Ya, dan apa yang hari ini bolong-bolong, misalnya kelnya banyak hama, misalnya 3 bulan lagi kelnya itu nggak ada hama. Bisa seperti itu ya, karena kita following di perubahan yang ada di climate ya, di ekosistem. Ini kan kita punya 2 musim, diantaranya ada musim pancaroba, itu pasti akan berubah. Begitu Pak Ridwan. Terima kasih Pak Suparwan. Nah, tadi saya mengikuti jawaban Bapak yang tadi mengenai kita itu harus membentuk tanah sesuai dengan ekosistem yang sehat, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tanah ya petani aja kalau misalnya tanahnya udah nggak bagus, tadi Bapak bilang di Bandung dijual aja untuk jadi villa, dia pindah lagi, saking susahnya untuk menjadikan sehat kembali gitu. Pak, kalau proses organik itu lumayan memerlukan kejujuran, memerlukan etik, dan memerlukan knowledge yang besar. Kira-kira menurut Bapak, apakah kalau kadang-kadang ini kan kalau misalnya kita mau belanja, aduh murah gitu ya, mau cari yang lebih murah yang mana sih? Dan itu kelihatannya mulus, kelihatannya gimana. Tadi kan Bapak bilang kalau hidroponik kemungkinan besar itu nggak mungkin organik. Masuk akalkah Pak kalau produk organik itu cenderung lebih tinggi biaya produksinya? Oke. Bagus sekali nih pertanyaannya, bagus nih Pak Ridwan. Pertama yang tadi yang tidak mudah ya, tanah sehat tidak mudah, pada rusak dan sebagainya, itu sebetulnya itu lebih ke arah attitude Pak. Ya, jadi pada tahun berapa 50-an pada waktu revolusi hijau mulai ya, kita di Nina Bobokan dengan itu yang namanya, coba Bapak bayangkan pada waktu itu kalau kita hidup nih di tahun 50-an menjadi petani, pada saat kita bersusah payah membuat kompos, menunggu beberapa bulan dan sebagainya ya, harus pakainya berkarung-karung cukup banyak, tiba-tiba dikasih dengan segenggam urea, itu bisa langsung reaktif. Kalau kita jadi mereka saat itu, setuju nggak kalau itu adalah berkah yang sangat hebat? Ya, itu yang terjadi seperti itu. Ya, nah sehingga karena di situ kajian-kajian risikonya itu tidak terjadi pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita juga jadi surplus pangan kalau nggak salah ya pada waktu itu gitu. Itu karena itu revolusi hijau itu. Nah, kemudian mulai orang melihat kerusakan-kerusakan yang ada di situ. Ya, sehingga kalau di organik itu setiap ada inovasi-inovasi baru tidak boleh langsung diaplikasikan. Ya, tetapi itu harus betul-betul dikaji ya. Sampai sekarang inovasi dari GMO itu masih ditentang oleh organik karena efek terhadap kesehatan manusia maupun lingkungannya itu belum terbukti itu positif. Kebanyakan itu negatif. Nah, itu yang terjadi. Tapi efek bahwa memproduksi dengan jumlah yang banyak, dengan rasa yang bisa diatur dan sebagainya, itu betul. Ya, itu betul. Masalahnya kayak kita makan kentang, sebetulnya itu bukan kentang. Ya, itu sebenarnya aliennya kentang sebetulnya.
Karena itu ada makhluk, ada benda lain, ada DNA lain yang masuk di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, akibatnya sama seperti tiba-tiba di kelompok kita ada alien datang, pasti akan reaktif. Kita sebagai komunitas sama di situ, tanaman juga gitu. Pada saat ada GMO yang ditanam itu akan lingkungan akan bereaksi di situ. Ya, jadi susahnya itu karena tadi sudah terbiasa, ya sudah terbiasa. Karena itu saya melihatnya ini kalau kita ingin membuat pertanian organik, kalau bisa sih yang belum punya mindset pertanian kimia. Itu karena lebih susah mengubahnya. Ya, jadi gitu. Jadi lebih mudah kayak misalnya Cincin itu nggak ngerti apa-apa itu mengenai pertanian, tapi dia cepet, Pak. Karena logiknya itu jalannya cepet gitu untuk bisa mengerti yang tadi sebab akibatnya itu. Itu jadi sebetulnya menurut saya bukan susah, Pak. Bukan susah. Dan tadi knowledge yang Bapak sebutkan itu knowledge-nya itu nggak susah. Ya, jadi knowledge-nya itu asal kita mengerti. Ini problemnya karena semuanya itu seolah-olah diberikan supplies atau tools yang memudahkan sehingga tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Gitu. Yang penting hasil gitu. Ya, jadi kita perlu tahu knowledge-nya. Susahnya itu karena nggak ada sekolahannya, Pak. Susahnya di situ. Jadi untuk start with-nya itu harus cari orang yang tahu ya, atau cari artikel-artikel yang bagus-bagus ya. Itu baru kita bisa melihat. Tapi begitu kita masuk di dalamnya sama aja sebetulnya. Ya, sama aja. Tapi memang itu saya menyimpulkan setelah belajar pertanian organik, lah ini sih bukan pertanian, ini lebih dekat ke lingkungan, lebih dekat ke hutan. Nah, kira-kira itu Pak yang untuk knowledge ya. Biaya produksi ya, itu mahal ya, mahal. Itu tentu semua setuju bahwa sayuran organik punya value sehat lebih tinggi. Ya, jadi kalau mau bicara mahal itu bandingkan dengan biaya obatnya coba, dengan biaya rumah sakitnya dan dengan biaya kenikmatannya pada saat nanti sakit. Pertama itu ya. Ya, memang ini belum populer pembandingan seperti ini. Tapi komunitas-komunitas sehat itu ya udah larinya ke situ, Pak. Ya. Saya masih menjual sayuran yang 1 kilo itu 900.000 bahkan 1 juta. 1 kilo, Pak. 1 kilo. Karena yang saya pegang sehatnya itu. Gitu ya. Jadi Jadi biaya produksi itu sebenarnya komponennya agak berbeda dengan yang pertanian biasa. Ya, misalnya gini. Pada saat ada tanaman yang keserang sehingga tidak bisa dipanen, karena pasti suatu waktu pasti akan ada ya, di hamparan-hamparan itu pasti akan ada. Ini siapa yang bayar? Yang rusak ini siapa yang bayar? Kemudian pada saat tanah ini harus kita revitalisasi, harus kita refresh, dipuasakan dulu ya, maksudnya dipuasa dari produktivitasnya, siapa yang bayar sewanya, Pak? Jadi sebetulnya banyak hidden cost-nya ya untuk di pertanian organik ini. Dan yang terakhir adalah bahwa pertanian organik itu haruslah bisa memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan pertanian biasa. Ya, karena itu bagian dari prinsip adilnya pertanian organik. Gitu, Pak. Jadi itu mahalnya itu harusnya worth it gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita bisa mengerti apa yang tadi saya jelaskan itu harusnya mudah-mudahan sudah mulai berpikir gitu ya. Sudah mulai berpikir. Karena itu pestisida atau sintetik itu kan sebetulnya radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh dan tidak bisa dihilangkan. Dia akan terakumulasi terus. Gitu Pak Ridwan. Nah, terus. Makasih Pak Suparwan. Oke. Saya terusin ya Pak dari urusan pestisida itu. Boleh. Misalnya gini Pak, ini menarik banget nih, misalnya ada diskon besar sayur-sayur hidroponik yang gede-gede gitu. Cuman saya ingat nih, pestisida sangat kanserogenik, penyebab kanker. Pestisida is really bad, apalagi untuk urusan autoimun segala macam. Terus kalau misalnya, oke deh, kalau saya cuci, bisa nggak sih Pak? Dari sayur-sayur yang biasa itu, saya cuci dengan kan ada nih dengan vinegar,
dengan cuka hitam, dengan air garam, dengan ada yang nyoba dengan mama lemon? Oh, don't know. Oke, gimana Pak? Kalau misalnya saya beli dengan murah, cuman saya kepengen organiknya seperti yang Pak Suparwan bilang, saya cuci. Oke, bisa enggak gitu ya? Dan Kalau logisnya gimana Pak? Bisa nggak bisa? Kalau kita mandi, apakah bagian dalamnya racun-racun dalam badan kita itu sabun nih Pak, pakai sabun, pakai apa dan sebagainya. Apakah racun yang ada di dalam tubuh kita itu keluar? Tentu enggak. Yang bersih adalah yang di kulit-kulit ini. Yang di muka, di kulit itu. Itu yang bersih itu. Sama Pak. Itu sabun apapun, pembersih apapun, ya itu yang bersih hanya bagian luarnya saja. Tadi ada salah satu chart saya yang disimpan di air yang berwarna, terus tanamannya jadi berwarna. Nah, itu ngilanginnya gimana warnanya? Kalau disikat ya hancur gitu kan. Gitu. Jadi sabun ataupun pembersih itu hanya membersihkan bagian luarnya saja. Ya. Tapi sekarang dengan adanya pestisida sistemik, udah nggak ada pestisida di luar, Pak. Karena pestisidanya itu udah masuk semua ke dalam jaringan tanaman. Gitu. Jadi ya tadi tinggal memilih untuk menjadi sehat atau memilih tidak memilih menjadi sehat walaupun berkeinginan sehat. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Suparwan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, organik itu adalah sebuah sistem atau sebuah cara pandang yang sangat kualitatif. Jadi bukan asal gede, hijau, seger, tahan busuk 3 hari, tahan busuk seminggu, ya. Tapi yang tadi kita dapat dari Pak Suparwan adalah sampai ke dalam-dalamnya, cara prosesnya itu adalah jaminan sebuah hukum alam yang memberikan kita sebuah kesehatan. Oke, mungkin saya kembalikan lagi nih acara ini ke Pak Cincin ya, supaya kita bergulir terus untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari para pemirsa. Silakan Pak Cincin. Baik, Pak Ridwan, terima kasih. Sekarang saatnya kita memasuki acara sesi pertanyaan ya. Jadi seperti di awal tadi sudah dijelaskan bahwa nanti pertanyaan-pertanyaan yang melalui chat akan saya bacakan satu persatu. Oke, ini dimulai dari ada pertanyaan di pertama adalah link absen dan link materinya. Ini mungkin saya jawab saja ya. Untuk link absen itu kita tidak ada link absen, jadi memang pada saat mendaftar begitu pas masuk langsung bisa masuk saja setelah di-permit oleh moderator, oleh hostnya. Kemudian untuk link materinya kita memang ada recording untuk rekaman dari keseluruhan acara ini yang nantinya akan kita tayangkan di YouTube Kartafarm gitu. Untuk informasinya nanti akan kita hubungi lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah semua bahan sayur organik juga harus organik? Pertanyaannya seperti itu, Pak Suparwan. Apakah semua bahan sayur organik juga harus organik? Ini dari Mbak Cindy ya. Oke, Mbak Cindy, salam kenal Mbak Cindy. Oke, mungkin maksudnya ini makanan organik kali ya, Mbak Cindy ya? Mbak Cindy masih ini. Oke, jadi mungkin maksudnya apakah semua bahan sayur organik juga harus sayur? Asumsinya ini makanan dulu ya. Jadi asumsinya ini adalah makanan organik ini dari sayurannya itu harus organik atau bahannya harus organik semua atau tidak. Ya. Jadi ketentuannya adalah kalau kita ini soalnya banyak sekali yang salah ini, termasuk produk-produk yang ada di pasaran. Ketentuannya adalah kalau kita mengklaim bahan makanan kita ini adalah makanan organik, maka minimal 95%
bahan bakunya adalah organik. Ya, 95%. Tapi yang 5% itu tidak boleh bahan yang sama dengan yang bahan utama yang 95%. Misalnya, aduh tepungnya pas yang organiknya habis nih, kurang sedikit nih, tambahin tepung biasa aja, toh kurang dari 5%, itu nggak boleh. Ya, jadi harus 95% itu semuanya organik. Apakah cukup de facto atau de jure? Ya, kalau pengen namanya makanan organik yang terus disertifikasi, bahan bakunya harus yang disertifikasi semua, de jure semua. Ya, tapi kalau tidak, yang wajib yang de facto. Ya, nah itu untuk syarat yang 95%. Yang 5% ini, jadi 5% ini utamanya adalah yang memang tidak bisa diproduksi secara organik atau terlalu sulit kalau diproduksi secara organik. Nah, kira-kira itu ya ininya aturan dari makanan organik ya. Jadi kalau kurang dari 95%, ya misalnya saya bikin sup sayurannya wortel, kemudian tomat, ya, kemudian ada yang lain-lain, misalnya katakan wortel sama tomatnya itu masing-masing 35% sehingga total 70%, misalnya, itu kita nggak boleh menyebut ini sup organik, tapi kita boleh menyebut sup terbuat dari wortel organik dan tomat organik. Itu boleh, tapi supnya bukan sup organik. Gitu ya. Tapi kalau menyebut kata organik, ya, kan tadi saya bilang kalau menyebut kata organik di kemasan, maka bahan baku itu harus punya sertifikat organiknya. Ya, karena istilah organik itu udah terikat, nggak boleh dipakai di pasaran kalau tidak ada sertifikatnya. Ya, jadi kalau tidak punya sertifikat, ya tidak perlu mengatakan itu tomat organik atau sayur wortel organik. Oh, ada lanjutannya. Oh, sebentar. Mana ya? Itu maksudnya Ibu Cindy, kalau produk organik itu bibitnya GMO boleh nggak Pak? Oh, oke. Oh, ini benihnya ya, Mas Cindy. Iya. Oke. GMO itu prohibited. Dalam bentuk apapun prohibited. Ya, karena itu sekarang ini kan kalau Bapak Ibu lihat ke belakang, produsen benih GMO itu bukan dari agriculture company, tapi chemical company. Ya, Monsanto, Bayer gitu ya, BASF ya. Nah, itu atau Dow Chemical ya. Mereka yang produksi itu. Ya, jadi pertama itu ya, yang kedua yang tadi saya bilang bahwa GMO itu belum diterima oleh organik karena alasan tadi ya, kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungannya itu belum bisa terjamin gitu ya, sehingga itu ditentang. Nah, terus mungkin pertanyaannya, terus kalau saya mau beli gimana dong kalau itu GMO gitu kan? Kan GMO udah banyak di pasaran gitu ya. Ya, kalau saya lihat PMA benih di Indonesia itu banyak yang pemiliknya adalah chemical company yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi situasinya seperti itu. Ya, jadi produsen benih ya, Indonesia kan belum punya produsen benih ya, by the way ya nggak ada ya, kalaupun ada sangat sedikit sekali ya. Kalau nggak salah Panah Merah itu udah memproduksi tapi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kebutuhan benih di Indonesia. Jadi hampir semua benih yang ada di Indonesia itu import, termasuk yang mereknya merek nasional gitu ya, merek Indonesia gitu ya. Nah, produsen benih di banyaknya misalnya di Amerika atau di Eropa itu dia menandatangani apa yang disebut dengan safe seed pledge ya, yang intinya we not knowingly bahwa yang dijual adalah GMO ya. Itu sebetulnya pernyataan yang lebih halus karena dia tidak bisa secara eksplisit mengatakan saya tidak menjual GMO karena kontaminasi GMO masih bisa terjadi ya. Karena itu
sama seperti kayak di organik ya. Di organik itu ada namanya buffer zone. Untuk apa buffer zone itu? Untuk menangkal kontaminasi pestisida yang disemprot dari tetangga yang bukan organik. Ya, jadi buffer zone itu udah effort yang sungguh mahal ya, karena harus mengorbankan lahan dan atau biaya gitu ya. Nah, tapi buffer zone itu tidak 100% menghalangi ya. Jadi bisa saja terjadi pada saat angin ribut atau angin besar gitu ya. Kayak gitu. Jadi sama yang mereka lakukan itu yang we not knowingly yang kita jual adalah GMO. Ya, tapi tentunya mereka secara sadar kalau tahu itu GMO pasti akan ditolak. Nah, itu safe seed pledge. Jadi kalau misalnya Mbak Cindy mau membeli misalnya yang dari luar itu coba ditanya apakah Anda menandatangani safe seed pledge. Ya, kalau belinya di lokal di sini Anda cari merek aslinya merek apa ya. Kemudian cari di web ya produsen dari merek itu, hubungi kan biasa ada kontaknya tuh, hubungi, tanyakan itu, mereka jawab kok ya, karena itu mereka sangat concern sekali dengan hal seperti ini gitu ya Mas Cindy ya. Jadi itu harus ditanamnya nggak boleh dengan biji GMO. Mungkin pertanyaan yang lainnya adalah boleh nggak ditanam dengan biji yang bukan organik ya. Nah, itu secara SNI dibolehkan. Ya, jadi di SNI itu pertanian organik pakai bijinya yang organik. Tapi kalau nggak ada, ya udah tanam aja dulu. Nanti habis itu dipakai, ditanam dibijikan. Dibijikan kan nggak mudah ya. Tidak sekedar membijikan itu tidak sekedar menanam, tumbuh, keluar bunga, keluar buah, diambil bijinya ditanam. Ya, nggak. Jadi membijikan itu syarat dengan laboratorium dengan penelitian supaya menghasilkan biji-biji yang unggul ya, jadi tidak semudah itu. Nah karena itu ya udah kalau nggak ada ya udah pakai yang ada di pasaran deh ya. Tapi kalau di pasaran di Indonesia nih ada organik, beli organik ya. Tapi di pasaran Indonesia nggak ada organik, pakai aja yang ada di pasaran Indonesia. Tapi nah dia ada tapinya yang harus dilakukan. Kalau ada coatingnya bijinya cuci dulu supaya coatingnya lepas. Jadi ini meminimalisir kontaminasi kalau itu masih ada. Itu ya. Ya, jadi standar organik itu atau pertanian organik itu tidak strict 100% tidak boleh yang namanya residu atau chemical gitu ya. Tapi yang intentionally bisa kita hindari itu 100% harus kita hindari. Mudah-mudahan Mbak Cindy cukup jelas. Saya boleh ditanya lagi kalau masih belum jelas. Oke, yang next ada lagi, siapa lagi Pak Cincin? Ada lagi satu Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sementara karena waktu acara kita sebetulnya juga sudah lebih. Jadi mohon maaf nanti untuk para pemirsa yang mungkin memang akan melanjutkan pertanyaan nanti akan kita jawab via email. Nah, jadi ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak dari Ibu Catherine. Mau tanya, karena selada ini kita makan mentah, jadi saya cuci bersih, kemudian dengan direndam air garam dan vinegar. Cukup nggak Pak? Itu maksudnya Pak. Biasanya air garam dan vinegar ini kalau selain untuk menghilangkan pestisida yang menempel di luar, itu biasanya dipakai kalau misalnya ada ulat kecil misalnya. Nah, ulat kecil itu biasanya dia keluar. Ya, karena ada garam atau ada vinegar itu. Ya, bisa untuk membersihkan seperti itu, tapi tidak mengurangi pestisida atau residu yang sudah masuk ke dalam jaringan selada ini. Gitu, Bu. Jadi yang dibersihkan hanya bagian luarnya atau kalau misalnya ada ulat gitu biasanya dia akan keluar. Ya. Hanya itu. Bahwa ini kalau ada pestisidanya atau sintetiknya hilang atau tidak? Jawabannya tidak. Begitu Mas Marhadi ya? Atau Ibu nih? Oke, silakan saya kembalikan ke Pak Cincin. Ya Pak, jadi tadi dari Ibu Catherine Pak. Oke, jadi tadi ada sedikit video mengenai Karta Farm.
di mana Karta Farm ini adalah perkebunan organik. Kita berpartner dengan Farm O dari Bapak Suparman Sulengan ya. Nah, kita ini mempunyai perkebunan organik yang terletak di Ciapus, Bogor, dengan ketinggian 600 mdpl. Dan juga Karta Farm ini mempunyai sumber mata airnya sendiri, jadi punya mata air pegunungan. Jadi dengan iklim dan metode organik yang kita bekerja sama dengan Farm O dari Bapak Suparman, maka kita mempunyai produk-produk yang cukup premium ya, cukup premium organik. Nah, apabila para peserta ada yang tertarik ingin membeli produk premium organik kami, kita memiliki produk sayur seperti pakcoy, topacai, lettuce green, lolo rosa dan sebagainya. Itu nanti bisa menghubungi di nomor WA ini. Jadi kita ada WA untuk Karta Farm-nya di 0812 8708 0175 atau nanti juga bisa menghubungi dengan Ibu Lia. Demikianlah acara hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk membantu kita dalam menjaga kesehatan. Terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Suparman Sulaiwan dan Ibu Dono Rahayu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi dan memberikan penjelasan secara lengkap mengenai sayur organik ini, terutama bagi kesehatan kita ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ridwan Bakstra yang sudah membawakan acara ini sejak awal hingga selesai dengan begitu menarik ya Pak. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para peserta seminar online yang sudah mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.